Dan di sini kita terlebih dahulu connect ke SQL plus Nolog untuk masuk ke dalam sesi SQL-nya. Lalu kita connect ke sistem SIS. SIS ini masuk ke sistemnya garing Oracle ini password saat kita membuat Oracle pertama kalinya, lalu SIS DBA. Lalu untuk soal yang pertama yaitu table space. Create table space, lalu nama table space-nya. Nah, table space di sini dalam satu table space itu hanya bisa miliki satu atau lebih data file. Namun, untuk satu data file hanya punya satu table space dan kapasitas maksimum dari satu table space adalah 8 terabytes. Di sini kita sudah ada ketentuannya masing-masing, mulai dari file directory yang bersifat default, nama file, lalu size file, extend management, segment space management, enable logging, auto extend, type, extend, allocation, dan status. Status di sini tidak perlu dimasukkan ke dalam sintaks berikut. Soalnya saat kita membuat table space ini maka secara otomatis akan berstatus read write. Jadi kita tidak perlu menuliskan lagi ke dalam sintaks berikut ini. Nah, table space created ini menandakan bahwa table space ini berhasil dibuat. Oke, selanjutnya untuk yang nomor kedua, di sini kita akan membuat profile dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Di sini profile itu untuk membantu atau membatasi resource dari masing-masing user. Dari profile ini kita bisa mengendalikan penggunaan password, membatasi konsumsi dari resource yang diserap. Ini kita membuat profile dengan nama profile, yaitu profile_manager. Lalu di sini ada beberapa ketentuan, yaitu CPU per session, yaitu total waktu CPU dalam ratusan detik, dan session per user itu menunjukkan banyaknya session yang bisa dilakukan pada waktu yang bersamaan untuk masing-masing user. Lalu selanjutnya yaitu connect time, yang menunjukkan lama waktu connect dalam hitungan menit. Lalu idle time, yaitu periode tunggu user tidak melakukan apa-apa. Lalu password lifetime, yaitu jangka waktu yang diberikan kepada password dalam hitungan hari setelah password expired. Yang selanjutnya yaitu password grace time, yaitu jangka waktu yang diberikan kepada user untuk merubah password dalam hitungan hari setelah sukses login yang pertama kali. Lalu password reuse time, yaitu jangka waktu password bisa digunakan lagi dalam hitungan hari. Lalu password reuse max, yaitu jumlah maksimal password dapat digunakan kembali. Lalu failed login attempt, yaitu banyaknya kesempatan login sebelum user account di-unlock. Lalu password talk time, yaitu jumlah hari user account akan di-lock sewaktu password expired. Lalu password verify function, yaitu fungsi PL or SQL yang digunakan untuk mengecek password secara komplit sebelum password diterima. Namun di sini password verify function-nya ini bersifat nol karena di sini tidak ada keterangan apapun. Profile created. Jika muncul tulisan ini,
Ini menunjukkan bahwa profil tersebut berhasil dibuat. Lalu selanjutnya untuk yang poin ketiga yaitu kita membuat user. Buatlah script mendaftarkan user baru di dalam database Oracle dengan ketentuan sebagai berikut. Nanti kita akan buat dua user. Yang pertama user menggunakan nama panggilan saya. Lalu yang user yang kedua yaitu menggunakan user dengan nama supervisor. Ini yang pertama menggunakan user saya. User account ini memiliki sebuah username yang unik, metode autentikasi, tablespace temporary, tablespace default, dan user profile. Ini merupakan nama user, sesuai ini nama panggilan, nama user. Lalu kita set password identified by 18.08.20.10.004. Ini merupakan NPM saya dan ini akan nanti digunakan sebagai password. Dan ini merupakan spesifikasi tablespace. Ini tablespace yang sebelumnya telah kita buat. Ini merupakan tablespace yang telah kita buat tadi di waktu awal soal tadi, yaitu tbsp underscore 18.08.20.10.004. Dan ini temporary tablespace itu hanya ada satu, yaitu temp. Ini menunjukkan kuota dari tablespace, kuota user Python dari yang akan digunakan tablespace 18.08.20.10.004 dan profile bersifat default. Nah, ini user created. User created ini menunjukkan bahwa user Python ini berhasil dibuat. Lalu kita lanjutkan untuk yang user yang kedua, yaitu dengan nama user supervisor, dengan password sama yaitu supervisor, dengan permanent tablespace, sesuai soal yang nomor 1, lalu temporary tablespace dengan temp, kuotanya 10 MB dengan profile underscore manager. Nah, profile ini yang telah kita buat tadi di soal yang sebelumnya, soal yang kedua. Kita menggunakan profile dari profile underscore manager. Tablespace, kita menggunakan tbspace 18.02.10.004. Temporary tablespace, kuota 10 tbsp underscore 18.08.20.10.004. Lalu nanti ini yang membedakan ada di profilenya kita menggunakan profile underscore manager.
Nah, ini menunjukkan muncul nama user created. Ini menunjukkan bahwa user supervisor berhasil dibuat. Oke, selanjutnya yaitu role nomor 4, yaitu buatlah role dengan aturan sebagai berikut. Nah, role di sini merupakan wadah untuk mempermudah mengelola privilege, dan nanti kita akan menggunakan grant object privilege, dan grant ini merupakan query untuk memberikan atau menambahkan sistem privilege ke user. Nah, privilege sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem privilege dan object privilege. Namun pada soal yang nomor 4 ini nanti kita akan menggunakan object privilege. Dan keuntungan untuk menggunakan role ini adalah mempermudah manajemen privilege dan membuatnya jadi dinamis. Ini tertutup. Grant success dan role created. Nah, ini create role HR clerk. Ini nama role yaitu HR clerk, kita telah membuatnya, dan role created ini role yang menandakan role HR clerk ini berhasil dibuat. Lalu grant select update on HR employees to HR clerk itu menunjukkan object privilege telah berhasil ke HR clerk, yaitu untuk select dan update ini merupakan privilege object. Nah, di sini objeknya yaitu HR employees ini menunjukkan objek, dan ini berhasil dibuat grant succession. Jika muncul pesan seperti itu, maka grant pemberian privilege ini berhasil dibuat ke HR clerk. Lalu untuk yang poin ke B, yaitu kita membuat HR manager setelah sebelumnya kita telah membuat role HR clerk, yaitu kita membuat role HR manager. Lalu di sini berikan role HR clerk ke user nama Anda. Tadi kita telah membuat user Baitun. Lalu ini kita berikan grant HR clerk to Baitun, yang mana nanti akan di user Baitun bisa menggunakan privilege select update pada HR employees. Lalu di sini kita bisa lihat role HR manager telah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya untuk yang kelima yaitu privilege. Berikan hak akses untuk semua user yang telah Anda buat pada nomor 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Privilege ini ada dua tipe, yaitu sistem privilege dan object privilege, di mana sistem privilege ini yaitu aksi apa saja yang diberikan untuk action ke database seperti connect dan create. Lalu di object privilege ini yaitu kita
bisa manipulasi objek di database seperti select, update, delete. Lalu privilege ini juga merupakan hak akses yang mengizinkan user yang kita buat tidak memiliki apapun karena belum memiliki hak akses. Itu pertama kali saat kita membuat user yang kita buat belum memiliki hak akses sama sekali. Oleh karena itu kita memberikan privilege ke user tersebut. Di sini sukses, ini juga sukses, ini juga sukses. Ini menunjukkan sistem privilege, yaitu di mana create session creatable telah diberikan ke user Bytun dan juga user supervisor, dan yang di bawah ini menunjukkan objek privilege di mana bisa select, update. Itu merupakan query untuk manipulasi data pada HR employee dan HR region kepada user Bytun dan user supervisor. Dan ini telah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 6. Kita akan masuk ke masing-masing user untuk melakukan pengecekan apakah grant atau privilege yang telah kita buat itu berhasil, dan juga role yang kita buat itu berhasil, dan juga kita akan melakukan pengecekan beberapa fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Ini kita akan connect terlebih dahulu ke user Bytun, dan kita akan mencoba melakukan perintah select data dari tabel HR employees. Ini tadi password yang telah kita set di sebelumnya. Select bintang from HR.employees ini merupakan query untuk membaca data di tabel employees pada user HR. Di sini terlihat ada 107 row selected. Lalu kita coba di yang nomor 6B dengan masuk ke user supervisor. supervisor itu merupakan password dari user tersebut. Dengan kita coba melakukan perintah delete data pada tabel HR employees dengan query delete from HR employees where employees ID 197. Satu row deleted itu menandakan berarti row tersebut berhasil di delete. Lalu kita lakukan dengan perintah rollback untuk mengembalikan data yang telah kita delete sebelumnya. Oke, ini kita akan melakukan pengecekan apakah employee ID dengan 197 ini berhasil di rollback. Untuk hanya memastikan saja lah, ini ada employee dengan 197 yang menandakan berarti rollback
yang kita lakukan tadi telah berhasil dengan sempurna. Lalu kita beralih ke nomor 7. Kita akan membuat tabel yang serupa dengan tabel employees yang dimiliki user HR. Nanti kita akan copy skemanya saja tanpa mengcopy record data yang ada pada tabel HR employees, pada tabel employees yang di user HR. Kita menggunakan sintak create table employees underscore new as select bintang from hr.employees per 1 sama dengan 2. Nanti tabel yang ada di user supervisor bernama employees underscore new, yang mana di dalamnya nanti akan tercopy skema dari tabel employees user HR. Nah, untuk mencegah pengkopian data record yang ada di tabel employees, itu kita bisa menggunakan where 1 sama dengan 2 tadi. Nah, ini kita lakukan pengecekan apakah benar skema yang ada di user supervisor ini, skema table yang ada di supervisor ini sama dengan skema table employee yang ada di user HR. Kita coba cek dengan query des yang menunjukkan deskripsi ini. Nah, kita bisa lihat mulai dari employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, commission PCT, manager ID, department ID. Nah, ini semuanya sama skemanya yang antara yang ada di user HR maupun di user supervisor. Mulai dari tipe datanya itu sama. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 8, yaitu mengisi tabel di user dengan melakukan copy data dari skema HR. User yang kita gunakan kali ini yaitu user nama saya, yaitu nama Baitun. User Baitun. Di sini nanti kita akan lakukan copy table beserta datanya, copy data yang ada di tabel skemanya itu dengan sintaks hampir sama seperti yang ada di supervisor tadi. Yang membedakan ada di where-nya saja. Where 1 sampai dengan 2 itu di sini kita tidak menggunakannya karena kita ingin mengcopy record datanya juga. Oleh karena itu kita tidak menggunakan where 1 sama dengan 2, cukup dengan create table employees underscore baru as select bintang from hr.employees dan menunjukkan ini table created, yang menunjukkan berarti tabel berhasil dibuat dengan nama tabel employees underscore baru. Yang selanjutnya kita akan coba membuat tabel lagi, yaitu create table regions underscore baru as select bintang from HR regions. Yang pertama tadi kita mengcopy dari table employees, untuk yang kedua kita mengcopy dari table regions. Select bintang from table created, ini menunjukkan berarti tabel ini berhasil dibuat. Lalu untuk memastikannya kita coba cek dengan select bintang from tab employees. Ini menunjukkan table name-nya employees underscore baru dan regions underscore baru. Kita coba melakukan pengecekan lagi dengan select bintang from employees kurang S itu tadi from employees underscore baru, apakah data yang ada di tabel employees
itu berhasil tercopy di tabel employees underscore baru. Kita coba cek, ya benar, data berhasil di copy sebanyak 107 row select. Dan kita coba di regions juga, from regions kita coba cek di user HR-nya apakah benar 107 row, jumlah row-nya ya benar 107 sama dengan di user Baitun. Dan kita coba cek regions underscore baru. Ada 4 totalnya. Kita coba cek di user HR-nya. From HR kita coba apakah sama jumlahnya 4, ya sama. Ini menunjukkan berarti copy data maupun copy skema table yang telah kita lakukan tadi itu berhasil dengan sempurna. Yang selanjutnya yaitu kita coba membuat sebuah tabel data mahasiswa yang berisi NPM beserta nama mahasiswanya dengan isian data teman minimal 3 orang. Kita menggunakan sintaks biasa yaitu create table mahasiswa dan dengan berisi NPM dengan tipe varchar dan panjang data 12 dan tidak boleh kosong. Kita menggunakan not 0 dan kita set primary key-nya, dan selanjutnya nama dengan tipe data varchar dengan panjang 50, panjang data 50 dan tidak boleh kosong dan kita set not 0. Ya, table created ini menunjukkan bahwa table berhasil dibuat. Kita coba cek lagi di select bintang from tab apakah table ini berhasil. Ya, kita telah bertambah, yang sebelumnya hanya 2 namun sekarang ada 3 table. Kita coba masukkan data dengan query insert into mahasiswa dengan value kita coba masukkan minimal 3 orang. Insert into mahasiswa values 1808201038 dengan nama Rahayu KPW. Ini nanti akan tercreate. Lalu selanjutnya kita coba insert into mahasiswa value Aktania Purwaningrum. One row created ini menunjukkan berhasil ditambahkan. Data ini berhasil masuk ke table mahasiswa. Yang terakhir ini nomor 25 Nurisa dengan nama Nurisa Ramasantika. Yang menunjukkan one row created ini menunjukkan bahwa data ini berhasil disimpan di tabel mahasiswa. Kita coba pengecekan dengan query select bintang from mahasiswa. Dan ini yang telah kita inputkan tadi.
yang menunjukkan bahwa data ini berhasil disimpan di dalam tabel mahasiswa. Oke, saat ini kita sedang membahas nomor 9 tentang monitoring and resolving log conflict. Kali ini yang CMD berwarna background hitam ini digunakan untuk penguncian tabel. Kita masuk dulu menggunakan user Bytun yang telah kita buat terlebih dahulu waktu itu. Kita coba log table di bagian tabel mahasiswa dengan query log table mahasiswa in exclusive mode. Tables locked. Ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa ini di-lock oleh user pertama atau pengguna pertama. Dengan statement seperti ini, dengan statement ini, transaksi lain yang mencoba untuk memanipulasi data pada tabel yang sudah di-lock tersebut, yaitu pada tabel mahasiswa, itu harus menunggu antrian sampai transaksi pada CMD yang pertama ini selesai. Yang mempunyai lock pada tabel tersebut telah selesai dengan perintah commit. Dan exclusive mode ini merupakan lock yang paling tinggi derajatnya. Kita coba ke CMD yang kedua yang berusaha menggunakan tabel mahasiswa di waktu yang bersamaan. Padahal di sebelumnya tabel ini sudah digunakan dan di-lock oleh pengguna pertama. Kita sama menggunakan user Bytun yang telah kita buat terlebih dahulu. Kita coba merubah data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Select bintang from mahasiswa, kita coba data apa saja yang ada di dalam mahasiswa, tabel mahasiswa. Nah, nanti kita akan coba merubah nama dari NPM 1808 20 10 038 atas nama Rahayu KPW. Nanti di sini namanya akan kita rubah menjadi Rahayu Kusumaningtyas PW. Nanti kita coba lihat, fokus ke bagian ini. Di CMD yang kedua ini akan terjadi proses menunggu. Karena di tabel mahasiswa ini sudah di-lock oleh pengguna lain. Kita coba update berdasarkan NPM. Nah, ini akan terus berkedip sampai
yang punya kekuasaan atau mempunyai log ini telah menyelesaikan transaksinya, baru ini akan terupdate. Jadi di tabel ini akan terus menunggu apakah transaksi sebelumnya itu telah selesai. Kita coba melakukan commit, lalu kita coba perhatikan di SQL yang kedua, di command prompt yang kedua. Satu row updated ini menunjukkan bahwa di transaksi sebelumnya itu telah diselesaikan oleh pengguna yang ngelog tabel mahasiswa. Nah, kita coba lihat di sini, ini Rahayu KPW sudah terupdate. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai akhir. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.